Surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa hadir sore hari ini untuk kami juga boleh bersekutu bersama, beribadah kepadamu, akan kami juga boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau yang boleh memimpin hamba-Mu, Engkau juga yang boleh memimpin kami semua, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu dan kami bisa mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami juga menjadi anak-anak-Mu yang lebih dewasa di dalam minggu ini. Dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita buka bersama dari 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima kita akan membaca dari ayat 5 sampai dengan 11. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5 sampai dengan 11 kita akan baca bergantian, dan ke-11 kita akan baca bersama-sama. Saya 5, saudara 6, 11 kita akan baca bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat dipercaya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu melintas Bersama, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah saya dan saudara yang sudah membaca ini, kita boleh minta Roh Kudus untuk menjadi bagian di dalam sejarah kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup di dalam firman-Nya. Saudara, minggu lalu kita sudah membaca bagian di mana firman Tuhan melalui Petrus itu memberikan nasihat kepada para penatua. Dan jikalau saat ini kita membaca firman Tuhan melalui Petrus, nasihat itu diberikan kepada orang-orang muda. Dan tadi kita sudah membaca, saudara, agar orang-orang muda tunduk kepada orang-orang yang tua. Tunduk. Kita yang membawahi anak muda, kita tahu, saudara, ya. Kita yang membawahi anak muda, kita yang mungkin ada anak yang masih muda, kita tahu bagaimana menentukan anak muda itu, termasuk anak-anak kita juga tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah saat ini, saudara. Bahkan mungkin jikalau kita juga mengalami dalam hidup kita sendiri, apakah orang tua kita dulu mengalami kemudahan untuk menundukkan kita, agar kita juga mendengarkan nasihat orang tua kita? Belum tentu, saudara. Tapi kembali saat ini saya dan saudara membaca bagian di mana di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa orang-orang muda agar tunduk kepada mereka yang tua. Agar tunduk kepada mereka yang tua. Dan jikalau kita sudah membaca bagian minggu yang lalu, sebetulnya yang kita perhatikan di sini adalah orang tua yang memang patut untuk dihormati, orang tua yang patut untuk dicontoh, orang tua yang merindukan generasi muda yang dia doakan itu memang menjadi generasi muda yang dewasa di dalam Tuhan Yesus. Karena memang ada orang tua yang tidak pantas untuk kita memang ikuti contohnya. Karena kita melihat orang tua yang hidupnya juga memang tidak bagus. Orang tua yang tidak bisa dijadikan contoh untuk saudara juga ingini kehidupannya yang sedemikian itu, saudara. Tapi di sini saya dan saudara melihat bagaimana anak-anak muda itu agar dia boleh mendengarkan nasihat orang tua yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali seorang mengatakan di zaman saat ini susah. Justru anak muda minta orang tua tunduk kepadanya, saudara.
Termasuk juga mungkin kita mengalami, Kak, kamu harus tunduk kepada aku, kalau tidak aku minggat. Aku mau ini, aku mau sepeda motor ini, aku mau mobil ini, kalau kamu tidak kasih, aku tinggalkan rumah. Saudara. Dan itu hanya satu contoh kecil yang memang terjadi dan terus terjadi hingga saat ini. Dan seperti saya yang masih ada anak kecil juga, saudara, saya juga merasakan, apakah mudah untuk membuat anak saya juga selalu tunduk? Meskipun yang saya katakan adalah sesuatu yang akan berguna bagi anak saya. Tapi itulah sebetulnya, saudara, panggilan kita sebagai orang tua. Harus dikembalikan kepada firman Tuhan. Saya dan saudara sebagai orang yang lebih tua, kita diberikan harga. Kalau saudara bisa melihat, untuk menjadi contoh bagi mereka yang masih muda. Saudara diberikan harga, saya diberikan harga untuk dicontoh bagi mereka yang lebih muda. Apakah jikalau kita bertemu dengan anak muda tersebut mengingini kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus atau tidak, saudara? Itu mungkin pertanyaannya. Suatu saat aku kepengen seperti bapak ini, ibu ini, yang demikian hidup di dalam Tuhan Yesus. Apakah anak saya akan mengingini kehidupan yang saya miliki? Atau ternyata bapakku tidak bisa memberikan contoh yang baik, ibuku tidak bisa memberikan contoh yang baik. Dan mungkin saat ini kita harus dibawa kembali kepada firman Tuhan. Tidak yang terlambat, saudara. Tidak yang terlambat. Jika saya dan saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan. Apapun alasannya, kita sebagai orang tua, orang yang lebih tua dalam konteks Kristen, kita dihargai untuk menjadi contoh bagi generasi muda kita, agar mereka bisa melihat satu kehidupan yang memang di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, saudara. Karena kembali, tidak semua orang tua Kristen bisa menjadi contoh yang baik. Tidak semua orang dewasa Kristen bisa dilihat, anak-anak muda Kristen juga, itu orang tua Kristen, orang dewasa Kristen tidak jadi contoh yang baik, saudara. Tidak memberikan satu teladan Kristus. Jikalau kita tadi sudah membaca, bagaimana sebetulnya teladan saya, teladan saudara, teladan orang Kristen itu sebetulnya begitu simpel. Begitu simpel. Semakin hari semakin kurang saya, semakin hari semakin lebih bagaimana saya menyerupai Yesus. Demikian juga saudara sebetulnya. Tapi bagaimana saya dan saudara tidak menyadari minggu ini sama, bulan depan sama, bahkan justru tahun depan lebih banyak aku daripada Kristus, saudara. Lebih banyak marahku daripada aku lebih mengosongkan diri, dan Kristus lebih tampak, saudara. Dan biarlah ini menjadi tantangan bagi saya secara pribadi, dan itu juga menjadi tantangan bagi saudara. Lebih-lebih kita yang ada di dalam kepemimpinan Kristen. Kalau saya dan saudara tidak mencontoh Kristus, yang kita pimpin juga akan seperti itu, saudara. Akan seperti itu. Dan suatu saat kita akan macet. Kita mau bawa kemana nih pimpinan kita? Karena yang dicontohkan adalah dirinya sendiri. Tetapi yang dicontohkan adalah Kristus. Saudara, tidak ada ganjalan untuk tidak dilanjutkan. Mau ngapain lagi? Tidak ada, saudara. Karena akhirnya contoh yang diberikan itu adalah Yesus mau mati, mengosongkan dirinya untuk menjadi tebusan bagi manusia. Dan jikalau saya dan saudara mau mencontoh Yesus lebih-lebih di dalam pelayanan Kristen, mungkin tidak akan disukai. Tapi tidak ada alasan sehingga pelayanan itu akhirnya mentok. Tapi kalau pelayanan itu kita contohkan kepada diri saya sendiri, saya yakin suatu saat saya akan habis tenaganya. Akan mentok. Mau bawa kemana? Tinggal daging saya, tinggal emosi saya, tinggal marah-marah saya, dan tinggal pikiran saya, saudara. Tetapi jikalau pelayanan ini saya bawa kembali kepada Yesus Kristus yang dicontohkan melalui firman Tuhan, yang sebetulnya begitu simple. Lebih banyak Kristus, lebih kurang saya. Lebih banyak Kristus, lebih kurang saya. Saya
saya yakin kehidupan keluarga Kristen saudara akan lebih indah. Pengalaman kekristenan saudara untuk menjadi contoh bagi anak-anak muda kita juga akan lebih indah, saudara. Meskipun belum tentu gampang. Karena keindahan itu kita dapatkan dari Yesus sendiri. Bukan dari diri saudara, bukan dari diri saya. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang indah kepada anak saya, kepada generasi muda. Tetapi jikalau kita mencontoh Yesus, keindahan itu akan datang dari Tuhan. Sehingga kembali saudara, demikianlah jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bayangin saudara, orang menentang mereka yang memiliki hati congkak. Ambil contoh, jikalau saya congkak, Tuhan menentang saya. Kalau saudara memiliki kecongkakan, ya Tuhan menentang saudara. Apapun alasannya, saudara. Tapi terkadang kita bisa berkata, oh tidak kok, saya tidak congkak. Saya hidup rendah hati, saya suka menolong. Bagus. Tetapi ternyata di sisi lain, apakah saya dan saudara juga congkak di hadapan Tuhan? Congkak di hadapan Tuhan. Kita tahu kita hidup di dalam dosa, kita tahu perbuatan kita yang tersembunyi itu tidak akan terluput dari mata Tuhan. Tetapi tiap kali kita berdoa, tiap kali kita membaca firman Tuhan, tiap kali kita mendengarkan khotbah, kita diingatkan hidup saya tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi kita congkak. Kita tidak mau bertobat, saudara. Tidak mau bertobat. Kita mungkin tidak congkak kepada manusia, tapi kita congkak pada Tuhan. Itu sebetulnya yang lebih tidak kelihatan di mata manusia, tetapi itulah sebetulnya yang harus kita lebih perhatikan. Jika Tuhan Yesus mengajar saya, Tuhan Yesus mengajar saudara, seharusnya saya lebih untuk mencontoh Kristus daripada mencontoh diri saya sendiri. Apakah saya mau? Apakah saudara mau? Kalau tidak, kita congkak, saudara. Suatu saat pelayanan saya juga tidak akan ada arahnya lagi. Mau kemana? Gitu. Demikian juga, saudara, kehidupan Kristen saudara mau kemana? Tidak ada arahnya lagi. Arahnya adalah kekuatan daging manusia yang tidak lagi bisa dinikmati sebetulnya. Tapi kembali, jikalau arahnya adalah Kristus sendiri, kita tahu Tuhan merindukan itu. Dan seorang muda, saudara, seorang hamba Tuhan muda berkata kepada orang yang lebih tua, orang Kristen penatua kalau tidak salah, tolong Pak, doakan saya agar saya menjadi seorang hamba Tuhan yang tidak congkak. Si penatua ini berkata, sebetulnya apa sih yang akan kamu congkakkan itu apa? Yang akan kamu banggakan dalam diri kamu itu apa sebagai hamba Tuhan? Baik kamu yang masih muda, baik kamu yang sudah tua, sebetulnya tidak ada yang bisa kita banggakan sebagai hamba Tuhan. Karena kamu jadi orang Kristen aja sudah anugerah Tuhan. Kamu dilepaskan daripada kuasa maut, kutuk dosa, kematian, itu adalah anugerah Tuhan. Jikalau saya dan saudara diberikan kesempatan untuk menjadi hamba Tuhan, tidak ada kamu sebetulnya untuk menjadi congkak, untuk menjadi arogan. Tetapi itu bisa kita lakukan. Tetapi itu juga saat ini mungkin dilakukan oleh pemimpin Kristen juga, yang sebetulnya dari situ saya bisa diingatkan dan saya bisa mengingatkan yang lain. Saudara bisa diingatkan dan saudara bisa membawa berita ini kepada yang lain. Apa sih sebetulnya yang akan kamu sombongkan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen? Tidak ada. Jikalau kita benar-benar melihat firman Tuhan, jikalau kita benar-benar mau melihat contoh yang Tuhan Yesus berikan, tidak ada. Jikalau ternyata saya ketemu, ternyata diri saya congkak, tidak ada jalan lain, saudara, kecuali saya mau bertobat dan saya mau dirubah oleh Tuhan. Karena kembali kita melihat kisah-kisah dari perjanjian lama itu, mereka yang congkak, mereka yang tidak mau diingatkan oleh Tuhan, akhirnya kemana, saudara? Tenggelam. Firaun contohnya. Firaun sebetulnya diingatkan Tuhan berkali-kali agar dia mendengarkan, Tuhan tidak mau.
Akhirnya kemana? Dan kita melihat kalau saudara kembali membaca firman Tuhan di bagian perjanjian lama, mereka yang mau bertobat meskipun melakukan kesalahan, Tuhan bisa angkat kembali saudara. Jikalau saat ini saya dan saudara hidup di dalam dosa, hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam kebiasaan yang tidak pantas dilakukan sebagai orang Kristen, apakah kita akan bersikeras untuk minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan rubah? Kalau tidak, itu akan merugikan hidup saya, itu akan merugikan hidup saudara suatu saat mungkin. Akan mempermalukan kita sendiri saudara. Karena Tuhan tidak menyukai akan hal-hal tersebut. Ya. Tuhan tidak menyukai. Siapa yang bisa menyembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan? Tidak bisa, tidak ada. Tetapi jikalau saya dan saudara tahu hidup kita itu tidak benar, segera selesaikan sebelum akhirnya kita bersikeras tidak mau bertobat dan membuat misteri sendiri dalam kehidupan ini, sehingga akhirnya saudara meninggalkan Tuhan. Itu yang bisa terjadi juga di sisi lain saudara. Tetapi jika kembali, firman Tuhan berkata, aku menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Jadilah manusia yang merindukan kasih sayang Tuhan. Jadilah manusia yang merindukan bahwa Tuhan itu mengasihi saudara tiap hari. Kuncinya untuk tidak congkak tiap hari saudara, untuk tidak congkak tiap saat, dan kita akan dikasihani oleh Tuhan. Dan kita akan dikasihani oleh Tuhan. Sehingga kembali saat ini saya boleh diberikan satu bagian yang indah. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehingga kembali saudara, jika kita mau congkak-congkakan, jika mereka ada manusia yang mau congkak-congkakan juga, sebetulnya kekuatan mereka sejauh mana sih? Karena pada saatnya, pada akhirnya mereka bisa menang terhadap manusia lain, ya bisa saudara. Apakah mereka sanggup menang terhadap Tuhan? Saudara tahu mereka tidak akan menang terhadap Tuhan. Saudara tahu kemana mereka akan pergi jika mereka menentang Tuhan. Saudara tahu, dan kita yakini firman Tuhan itu benar, sudah terjadi. Bagaimana Tuhan tidak menyukai orang-orang yang congkak hatinya, tapi mengasihi mereka yang rendah hati. Mereka bisa congkak, saya kan kaya, saya tidak perlu Tuhan, saya bisa menghidupi 7 turunan. Ngapain? Lihat saudara, dengan kacamata Alkitab saudara tahu pasti kemana orang ini jika orang ini mati dengan tidak bertobat. Tidak ada jalan lain, ke dunia gelap. Tapi kembali saat ini, biarlah saya dan saudara diajak agar saya dan saudara juga sebetulnya mau menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan saudara. Tidakkah itu indah? Kita mau dikasih sesama aja merasa begitu bahagia. Kita mau merasa kita merindukan untuk dikasih keluarga aja bahagia saudara. Apalagi jikalau Tuhan itu mengasihi saudara, tidakkah saudara bisa merasakan begitu luar biasa anugerah Tuhan? Salah satu resepnya agar saya dan saudara merendahkan hati, dan kita akan dikasihani oleh Tuhan. Kita akan dikasihani oleh Tuhan saudara. Dan kembali, agar saya dan saudara hanya bersandarkan kepada tangan Tuhan yang kuat. Karena ada waktunya mereka yang merendahkan diri, mungkin mereka akan diinjak-injak, mungkin mereka akan dikejar-kejar seperti waktu surat ini dituliskan. Mereka dikejar-kejar, mereka mau dibunuh sebagai orang Kristen. Tetapi firman Tuhan tetap mengatakan, kamu jangan congkak, rendahkanlah dirimu. Ada waktu Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati, apapun alasannya yang orang itu hadapi. Sehingga apapun alasannya saudara, agar saya dan saudara lebih berpegang kepada firman Tuhan. Teman saya ini kurang ajar sekali, teman saya ini begitu menghina sekali, biarin aja saudara. Kelompok ini begitu menghina, saudara mau sombong-sombongan, saudara mau congkak-congkakan, saudara sendiri yang akan tenggelam.
saudara sendiri akan tenggelam. Tapi jikalau kita tetap merendahkan diri, kita percaya firman Tuhan ada waktunya, Tuhan akan meninggikan mereka yang rendah hati. Tuhan, saudara, bukan manusia. Sehingga jangan saudara cepat-cepat mau meninggikan diri sendiri. Saudara dihina, saudara balas hina, saudara dihina, saudara balas hina. Saudara tidak akan bisa melihat realita firman Tuhan. Karena saudara tidak hidup di dalam realita firman Tuhan. Tidak. Sehingga kembali saat ini, realita firman Tuhan adalah ada waktu Tuhan untuk meninggikan anak-anaknya yang merendahkan diri. Sehingga apapun yang menjadi segala kekhawatiran, kita juga diminta untuk menyerahkan kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu, saudara. Ia yang memelihara saya. Ia yang memelihara orang Kristen sebetulnya. Apakah saat ini mungkin saudara merasa tidak dipelihara oleh Tuhan? Saudara merasa hidup saudara begitu susah, saudara merasa hidup ini begitu pahit, dan saudara merasa bahwa Tuhan itu tidak memelihara saudara. Benar, saudara? Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, tidak sebetulnya. Itu hanya keinginan daging saya. Itu hanya standar pikiran saya yang mengatakan hidup saya saat ini berat, hidup saya saat ini susah, hidup saya saat ini dengan berbagai macam alasan yang saudara punyai. Jika kembali nanti saudara ada waktu, baca Matius 6. Kita diberikan perbandingan dengan burung, dengan tanaman, saudara. Itu aja Tuhan pelihara. Sehingga kita mau kemana sebetulnya? Kita mau kemana, saudara? Dan di akhirnya sebetulnya di situ kita boleh melihat. Mari kita baca bersama saudara satu ayat dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi satu bagian yang saudara bukan hanya percayai tetapi mau hidupi. Matius 6:33. Mari kita baca bersama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi keperluan saya, apa yang menjadi keperluan saudara. Seringkali kita pikir, kau hidupku begini melulu, saudara. Sehingga jika kembali saudara mau baca itu nanti di rumah, saudara, sebetulnya diingatkan di ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum. Dan saudara lanjutkan, pandanglah burung-burung di langit. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat mendapatkan sehata saja pada hidupnya, saudara? Tapi di situ seolah-olah kita merasa Tuhan itu tidak mempedulikan doa saya. Tuhan itu tidak mempedulikan doa-doa kita terhadap segala orangan kita, saudara. Benarkah? Hanya kita tidak mau menyadari bahwa Tuhan punya waktu yang indah untuk menuntun kita menjadi anak-anak yang mau tunduk, mau merendahkan diri, mau percaya kepada firman-Nya. Sehingga pada waktunya, saudara, firman Tuhan itu akan menjadi realita, entah kapan tidak tahu. Itu sebetulnya yang dialami oleh mereka yang hidup di perjanjian lama yang dicatat di dalam Ibrani 11. Mereka hanya merindukan suatu tanah air yang lebih indah. Mereka tidak tahu realitanya, tetapi mereka percaya itu firman Tuhan. Dan itu mereka hidupi sampai tuanya, sampai matinya. Dan mereka dapatkan itu. Demikianlah sebetulnya bagi saya dan bagi saudara. Apapun yang menjadi kepahitan hidup ini, saudara, sebetulnya saya dan saudara harus dibawa kembali kepada firman Tuhan. Ya, kita masing-masing mempunyai pergumulan. Ya, kita masing-masing mempunyai kerinduan. Tapi janganlah saya dan saudara akhirnya lepas daripada kebenaran firman Tuhan yang kita tahu akan dipenuhi oleh Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Karena kita tahu, seringkali kita sudah berdoa terlalu lama, kita tidak dijawab, kita lebih suka mencari jalannya sendiri. Kembali, saudara, kita sudah diingatkan, tangan Tuhan itu begitu kuat. Saudara mau jalan sendiri, sejauh mana saudara akan jalan? Dan sejauh mana saudara bisa bertahan? Tetapi agar saya dan saudara tetap merendahkan diri dan tidak meninggalkan apa yang menjadi panggilan kita untuk percaya dan hidup di dalam kepercayaan melalui firman Tuhan yang kita baca.
Sehingga dari situ kita boleh lanjutkan kembali, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kembali kecongkakan itu akan membuat seseorang jatuh. Dan Petrus sendiri sudah mengalami. Saudara. Ketika dia diingatkan oleh Tuhan Yesus, kamu akan menyangkali aku. Tidak, Tuhan. Tidak. Saya dan saudara bisa jatuh. Saya dan saudara bisa tenggelam. Jikalau saya dan saudara tidak bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jikalau saya dan saudara tidak mau merendahkan diri di bawah tangannya yang kuat, saudara, kita akan jatuh. Saudara akan jatuh. Kita akan lebih menyerahkan diri pada akhirnya kepada kemauan kita. Dan kita akan ditelan untuk mengikuti musuh-musuh kita. Dan kembali, contohnya sebetulnya, saya dan saudara harus dibawa melihat siapa Yesus. Contohnya, saya dan saudara harus kembali mengikuti jejak Yesus. Bahwa tambah hari, hidup ini harus lebih tambah seperti Yesus. Tambah hari, bukan lebih tambah seperti saya, bukan lebih tambah seperti saudara. Pelayanan ini tambah hari bukan tambah seperti saya, saudara. Harus tambah seperti Yesus. Kalau tidak, akan tenggelam. Karena dasarnya hanyalah kecongkakan manusia. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sehingga kembali sebetulnya sama. Manusia di seluruh dunia juga saat ini menanggung penderitaan. Bahkan justru masih ada orang-orang Kristen yang benar-benar saat ini menderita di detik ini karena imannya. Mereka menderita sengsara karena imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi itu pun mereka diingatkan agar mereka tidak menjadi congkak, mereka tetap rendah hati, dan mereka tetap menantikan hanya kekuatan Tuhan yang akan mengangkat mereka pada waktunya. Saudara. Dan kalau kita lanjutkan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus, kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, saudara, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tidakkah kita sadar, tidakkah saya sadar sebetulnya Allah yang memanggil saya, Allah yang memanggil saudara itu adalah sumber daripada segala kasih karunia. Sehingga jikalau saya dan saudara merasa saat ini hidup saya berat, Tuhan, Engkau tidak mendengarkan aku, Tuhan, apakah benar demikian sebetulnya? Kita harus kembali, saudara. Allah yang memanggil saudara dan menyelamatkan saudara itu sebetulnya adalah sumber segala kasih karunia. Dan dia sebetulnya yang akan berjanji melengkapi saudara, meneguhkan saudara, menguatkan saudara, bahkan mengkokohkan saudara. Untuk kita juga boleh melalui hidup ini. Maukah saya diteguhkan? Maukah saya dikokohkan? Maukah saya dijadikan contoh bagi generasi muda, bagi anak-anak kita, sehingga pada akhirnya kita juga bisa memberikan nasihat kepada mereka, saudara. Dan nasihat itu adalah panggilan saya dan panggilan saudara untuk kita berikan kepada mereka yang masih muda. Karena kita tahu bagaimana kehidupan anak muda saat ini. Anak muda di zaman kita aja udah rusak. Apalagi anak muda di zaman saat ini tambah rusak. Dan jikalau kita sampai saat ini diberikan Tuhan segala misteri tentang dunia ini, saudara, pada akhirnya saya dan saudara sebetulnya harus memilih. Saya mau mengikuti Tuhan Yesus, saya mau mengajarkan kepada anak saya, meskipun anak saya akan menolak, meskipun anak saya tidak akan mendengarkan ajaran saya untuk mengikuti Tuhan. Biarlah itu saudara tetap lakukan, karena saudara tahu kemana. Jikalau anak kita akhirnya
tidak mau mendengarkan saudara, tidak mau mendengarkan Tuhan, mereka akan hilang, saudara. Mereka akan hilang. Mereka mati di dalam kehidupan gelap mereka. Kita tidak akan ketemu dengan anak kita, saudara. Generasi muda kita. Sehingga panggilan saya dan panggilan saudara sebagai orang tua untuk menjadi contoh bagi mereka yang masih muda sebetulnya begitu mulia. Sehingga kembali, tidak ada kamus. Saudara tidak punya panggilan di dalam kehidupan Kristen saudara. Tidak ada kamus. Saudara hanya mementingkan diri saudara sendiri, tidak mementingkan generasi muda kita untuk hidup di dalam Tuhan dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada kamus, kita hanya mengerang, berkata, Tuhan, di mana Engkau? Engkau tidak memelihara aku. Benarkah? Sebelum kita diminta untuk mau tunduk, sebelum kita diminta untuk kita mau merendahkan diri dan menyerahkan segala kekhawatiran kita ini kepada Dia yang memiliki kita, saudara. Sehingga dari situ pada akhirnya kita sebetulnya boleh melihat, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya, saudara. Tidakkah itu sebetulnya yang saudara akan pilih? Kita memilih mengikuti Tuhan yang memiliki kuasa sampai selama-lamanya. Apapun yang menjadi perintahnya, suka tidak suka, enak tidak enak, agar kita merendahkan diri dan kita mau mengikuti Tuhan yang menguasai segala sesuatunya. Dan kembali, firman Tuhan itu boleh menantang saya, firman Tuhan itu boleh menantang saudara. Firman Tuhan itu boleh menjadi kehidupan yang nyata. Karena anak muda kita, adik-adik kita juga akan memasuki dunia yang nyata. Dan biarlah mereka melihat contoh yang nyata melalui kita yang lebih dewasa, melalui kita yang lebih tua. Agar pada akhirnya generasi muda melihat kita, saudara, kita mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Dan mereka tahu kemana mereka juga akan mengikuti. Jika mereka menentang saudara saat ini untuk mengikuti Tuhan, mereka masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat hidup saudara. Bagaimana sampai kita mati akan menjadi contoh kepada mereka. Dengan harapan akhirnya mereka juga boleh bertobat dan mengikuti jejak saudara di dalam iman. Amin. Mari kita berdoa, saudara.